ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ikhwani fillah jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan masalah Jumat, yaitu kita sampai pada hadis yang ke 137 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajr yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa fi tsaniyati hal ata 'ala al-insan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat, yaitu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, dan pada rakaat yang kedua yaitu Hal Ata 'alal Insan. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau biasa membaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat dua surah yang mulia ini. Dari mana kita bisa memahami kata beliau biasa membaca dua surah ini? Karena di dalam hadis ini menggunakan lafaz kana dan khabarnya itu menggunakan fi'il mudhari' yaqra'u. Ini kalau di dalam bahasa Arab menunjukkan suatu hal yang biasa dilakukan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh hari Jumat, sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat subuh pada hari Jumat berjamaah merupakan sholat yang paling utama, yang paling mulia sepanjang pekan. Di mana di dalam sholat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca setelah Al-Fatihah surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah pada rakaat yang pertama, sedangkan pada rakaat yang kedua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah biasa membaca surah Al-Insan, dan ini dibaca dengan sempurna, jadi bukan sebagian, karena sebagian mengambil kaidah tiada rotan akan menjadi. Di kadang-kadang yang penting baca dua surah ini, sehingga tidak sempurna membacanya, hanya sebagian ayat pada rakaat pertama, terus hanya sebagian ayat pada rakaat yang kedua, jadi tidak sempurna. Sebenarnya sih nggak ada masalah, karena keumumannya faqra'u ma tayassara, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, tapi jangan kemudian membaca sebagiannya kemudian meyakini ya pokoknya sunnahnya begitu. Enggak, sunnahnya adalah membaca secara keseluruhan. Ya memang panjang, tapi kalau tidak mampu ya tidak perlu dipaksakan, ya, boleh membaca surah yang lain. Baik, kemudian apa hikmah disunahkannya membaca dua surah yang mulia ini pada sholat subuh hari Jumat? Sebenarnya disunahkannya membaca dua surah ini bukan karena ada sujud tilawahnya, sehingga sebagian orang mengira bahwa ini disyariatkan karena ada sujud tilawahnya. Berarti kalau tidak membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah boleh diganti dengan surah yang lain, yang penting ada sujud tilawahnya. Sebenarnya tidak seperti itu.
Jadi memang disunahkan membaca dua surah ini ya karena memang dua surah ini bukan karena ada sujud tilawahnya. Hikmahnya apa? Karena di dalam surah yang mulia ini, kedua surah yang mulia ini dijelaskan awal mula penciptaan manusia. Demikian juga dijelaskan penyempurnaan ciptaan langit-langit dan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, dan itu terjadi pada hari Jumat. Demikian juga dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan hari kiamat, dan itu juga terjadi pada hari Jumat. Sehingga sesuai apabila kita disunahkan membaca dua surah yang mulia ini pada sholat subuh hari Jumat, karena ada hubungannya. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama, disyariatkan atau disunahkannya membaca dua surah yang mulia ini di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Setiap surah dibaca dengan sempurna pada setiap rakaat. Supaya apa? Supaya kita mengingat apa yang terjadi pada hari tersebut, yaitu hari Jumat, yaitu terjadi penciptaan, kemudian terjadi hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua secara zahirnya, hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca dua surah yang mulia ini, karena menggunakan kata kana dan khabarnya adalah fi'il mudhari'. Tetapi sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi rahimahullah mengatakan, apabila seseorang itu senantiasa membaca dua surah ini dalam sholat subuh, ada kekhawatiran bahwa orang-orang awam mengira itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam sholat subuh, maka sebaiknya kadang-kadang ditinggalkan supaya orang tidak menyangka itu sesuatu yang wajib. Jadi jangan terus-terusan juga, kadang-kadang ditinggalkan. Akan tetapi sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sun'ani membantah perkataan itu dan mengatakan bahwa dengan melakukan hal itu terus-menerus berarti menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada kaitannya dengan kekhawatiran orang awam menganggap itu wajib. Karena bisa saja kita mengamalkan itu terus-menerus sambil memberikan edukasi pemahaman kepada awam bahwa ini sebenarnya bukan wajib tapi sunnah. Jadi di satu sisi sunnah ini dilakukan terus-menerus, di sisi yang lain orang awam diberikan pengertian pemahaman bahwa ini tidak wajib, ya, hanya mengerjakan sunnah. Jadi bukan berarti ketika ada kekhawatiran bahwa ini nanti dianggap wajib oleh orang-orang awam, terus sunnah ini kemudian ditinggalkan, enggak. Jadi tidak perlu dengan meninggalkan, ya, sunnah ini dalam beberapa waktu hanya karena khawatir orang awam mengira itu adalah wajib. Tapi sekali lagi, jangan sampai juga kemudian seseorang karena ingin mengamalkan sunnah yang mulia ini di sana menimbulkan mafsadah yang lain, yaitu apa? Membuat orang-orang tidak mau sholat berjamaah. Itu juga penting. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya orang awam apalagi di zaman sekarang, ya beratlah kalau kemudian sholat berjamaah kemudian bacaannya panjang. Jangankan surat ini, surah yang pendek aja masih dianggap panjang, karena beda dengan orang-orang dulu.
Jadi mereka mau berjamaah di masjid 5 waktu saja sudah bersyukur. Jadi dilihat kondisinya juga. Kalau memang di satu masjid itu orang tidak terbiasa sholat dengan bacaan yang panjang, maka kemudian ya pilihlah surah yang lain. Yang penting mereka berjamaah dulu. Karena kaidahnya idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, hendaklah dia meringankan. Jadi ringan untuk ukuran sekarang mungkin berbeda dengan ukuran dulu. Ya. Jadi beda. Sehingga kalau dulu baca 100 ayat dalam satu rakaat mungkin nggak panjang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Tapi kalau sekarang mungkin dianggap lama dan panjang. Dan bisa saja orang kemudian protes, akhirnya nggak mau sholat lagi. Padahal kita disuruh yasiru wala tu'asir, mudahkanlah dan jangan bersulit. Basiru wala tunafiru, sampaikan berita gembira, jangan membuat mereka lari. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan dalam dua pilihan ini, antara bacanya pendek terus, berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi orang-orang pada mau sholat, atau kita baca panjang seperti 2 surah yang mulia ini, tapi jamaah mungkin banyaknya nggak kuat, kemudian nggak mulai sholat. Pilihan kita apa? Harus mencari solusi yang terbaik, bukan berarti ya udahlah ngalah aja, yang penting orang mau sholat. Sehingga kita sama sekali nggak ada upaya ikhtiar untuk menghidupkan sunnah ini. Atau kita mungkin pilihan pokoknya harus menghidupkan sunnah, ya kan? Nggak peduli jamaah. Berarti dia tidak mempedulikan hadis idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian mengimami manusia hendaklah meringankan. Berarti nggak mempedulikan juga hadis ini. Enggak, dia nggak peduli. Yang penting saya mau baca surah ini karena ini sunnah. Sehingga dengan begitu banyak kemudian orang yang nggak mau sholat. Gimana solusi yang terbaik? Solusi terbaik kita adalah berusaha untuk mengedukasi mereka ini secara bertahap. Jadi enggak kemudian sudah nggak usah lah. Perlu dididik, tapi bertahap. Terus gimana caranya? Udahlah nggak apa-apa lah. Kan tadi kan membaca surah secara setengah-setengah ini kan nggak ada sunnahnya kan? Betul nggak? Yang sunnah ya selesai sampai selesai. Ya kita bisa baca sebagiannya dulu, nanti ditambah lagi sampai orang siap, terbiasa. Tapi tidak meyakini, ya memang sunnahnya tiada rokat akan terjadi, enggak, sunnahnya memang harus sempurna. Tapi ini termasuk bab taklim, edukasi. Karena di dalam bab taklim mengajarkan jamaah itu biasanya ada kelonggaran. Ya, biasanya ada kelonggaran. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas mimbar. Padahal itu kan sesuatu yang tidak biasa kan. Tapi tujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengedukasi umat, untuk mendidik, membiasakan. Suatu begitu sholatnya. Begitu sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga pernah zikir dengan kencang. Tapi tujuannya apa? Mengedukasi. Oh, itu toh yang dibaca kalau kita setelah sholat fardu. Jadi bukan menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bibirnya kencang-kencang, enggak, ya. Udah murabbahu tadarruan wa khufyan. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, tunduk, khufyan, pelan, enggak kencang-kencang. Jadi itu hanya untuk mengedukasi menurut sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik.
Nah, sekarang kita masuk ke bab sholatul Id. Id secara bahasa dari kata ada yaudu yang artinya kembali. Disebut Id karena perkara ini senantiasa kembali berulang setiap tahun. Kalau bahasa kita hari raya, karena memang hari raya itu disebut Id. Kenapa? Karena senantiasa berulang setiap tahun. Makanya disebut Id. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan secara berulang atau satu tempat itu dikunjungi secara berulang, maka tempat atau waktu itu disebut Id. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai Id. Maksudnya apa? Jangan menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Id, yaitu menjadi satu tempat yang terus menerus dikunjungi orang. Itu nggak boleh. Bukankah ziarah kubur itu sunnah, apalagi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul, tapi orang awam itu kadang-kadang setiap masuk Masjid Nabawi ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap masuk Masjid Nabawi ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya adalah kalau kita baru datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar dan Umar. Iya, tapi nggak setiap itu sama saja menjadikan kuburan Nabi sebagai Id yang senantiasa dikunjungi. Atau mungkin Id itu artinya melakukan suatu amalan terus menerus tapi nggak ada contohnya. Seperti juga tadi datang ke kuburan Nabi, melakukan doa tertentu yang tidak ada contohnya terus menerus seperti itu. Nah, itu juga menjadikan kuburan Nabi sebagai Id. Kenapa? Karena dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itulah hari raya disebut Id, karena dilakukan secara berulang-ulang setiap tahun. Dan yang dimaksudkan dengan Id di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha, di mana dua hari raya ini berkaitan dengan dua amalan ibadah yang merupakan rukun Islam. Idul Fitri kaitannya dengan puasa Ramadan. Idul Adha kaitannya dengan haji. Dua-duanya adalah rukun Islam. Demikian juga karena di situ disyariatkan banyak ibadah, berzikir, berkorban, dan sebagainya, termasuk disyariatkan untuk melapangkan kepada keluarga dalam hal makanan, minuman, pakaian. Juga disyariatkan bersenang-senang juga, karena yang namanya manusia secara fitrahnya perlu waktu, momen untuk bersenang-senang, dan itu diberikan oleh Allah Ta'ala di dua hari raya ini. Termasuk juga ditambah dengan hari Jumat. Jadi Jumat itu hari raya, kita patut bergembira di hari Jumat. Makanya idealnya umat Islam itu libur hari Jumat, bukan Sabtu Ahad. Kan kalau umat dulu mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena orang Yahudi pilih hari Sabtu, orang Nasrani pilih hari Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam memilih hari Jumat. Idealnya libur itu hari Jumat. Kenapa? Karena supaya kita dari pagi siap-siap untuk pergi Jumatan. Ya, kita tidak mengatakan kalau hari Jumat nggak boleh kerja, nggak boleh cari duit, tidak. Maka kemudian sholat fantasiru fil ardh. Kalau sudah selesai sholat Jumat, berlebaran di muka bumi, silakan. Tapi dari pagi itu harusnya fokus ibadah. Jadi kalau kita mengambil
panggil libur itu satu ahad sebenarnya ya kita berarti sama saja menukarkan hidayah Allah dengan kesesatan. Ya, karena Allah sudah ngasih kita hidayah hari Jumat, masa diganti lagi Sabtu sama Ahad? Terus gimana? Maksud saya libur sendiri kan dipecat? Nah, masalahnya karena sudah tersistem seperti itu mau gimana lagi? Cuman jangan kemudian mengabaikan hari Jumat itu sebagai hari raya umat Islam. Jangan. Jadi harus melebihkan dari hal yang lain, menunjukkan kebahagiaan. Yang biasanya makan tempe kalau Jumat ya makan ayam. Jangan makan enaknya pas Sabtu Ahad, malah keliru loh itu. Iya, jalan-jalan makan enaknya pas apa? Jumat tempe. Padahal itu hari raya. Bener gak sih? Emang gak boleh? Boleh, cuma kalau di hari Jumat itu harusnya menampakkan kebahagiaannya lebih seperti hari Jumat hari raya. Kenapa? Ya karena kita memang sudah terpola dengan tradisi yang ditinggalkan oleh penjajah. Ya kan? Sabtuan. Kalau di Saudi, Kamis Jumat. Kita aja Sabtuan. Ya, jadi sudah terpola begitu, gimana lagi? Lakukan doa yang tadinya libur Jumat ikut-ikutan Sabtu Ahad. Padahal kan pondok itu nggak terikat, harusnya liburnya Jumat. Libur kali libur kan tetap bisa, nggak ada kaitannya, jadi harusnya liburnya Jumat. Tapi ada juga yang masih liburnya Sabtu Ahad, ya sayang juga. Qalallahu alladziina aamanu limakhtalafu fiihi minal haqqi bi'idznihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin, termasuk di situ diberi hidayah dengan hari Jumat, bukan hari Sabtu Ahad. Sabtu itu milik Yahudi, Ahad itu milik Nasrani. Sekali lagi bukan berarti udah tak protes ya sudah gimana lagi, kita berusaha semaksimal kita yang punya posisi penting di tempat kerja, beri kesempatan pekerja pegawainya untuk keluar hari Jumat lebih awal, insya Allah dapat pahala besar. Jangan yang namanya istirahat itu dipasih jam 12. Sekarang duhur masuknya 11.32. Ya udah habis lah. Kalau pakai di atas mimbar aja udah gak dapat telur. Karena para malaikat sudah ikut mendengarkan khutbah. Jangan patokannya jam 12. Ya kadang mohon maaf, malah sekarang sholat Jumatnya yang disetting. Disettingnya gimana? Bukannya nggak boleh? Boleh, cuma dia harus begitu. Karena sudah di tempat kami jam 12, nanti azannya jam 12. Sudahlah, sholat Jumat. Jadi intinya, mohon maaf ya, ini ibadah Jumat itu malah disesuaikan, bukan istirahat kita, pekerjaan kita yang disesuaikan dengan Jumat. Apa maksudnya? Udah kalau istirahatnya kadang-kadang jam 12 kurang, makan dulu. Takut gak habis. Malah kita masih dapat Jumatan. Komat hanya masih dapat pahala Jumat. Ya, iya kan? Ini menunjukkan, mohon maaf, kita tidak terlalu perhati. Kadang-kadang seperti sekarang, duhurnya maju banget. Khotib di atas mimbar, sop pertama belum penuh, baru sedikit. Itu manusia pilihan yang nggak ada kerja, yang nganggur. Katanya nggak juga sih. Jadi intinya hari Jumat juga hari raya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri setiap muslim, berbahagia di hari Jumat, mengagungkan hari Jumat.
memuliakan hari Jumat. Seperti mana kalau kita memuliakan hari Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau hari biasa masih jajan anaknya 2.000, kalau Jumat, wah 10.000. Dan anak-anaknya kan jadi senang hari Jumat, Jumat semua. Jadi termasuk metode bagaimana menjadikan anak itu mencintai hari Jumat. Karena itu syariat. Ya. Baik, jadi itu Idul Fitri, Adha, Jumat. Selain itu nggak ada hari raya lain. Nggak ada lah yang namanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian Nuzulul Quran atau apa nggak ada. Apa dalilnya? Karena hari raya itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana riwayat Imam Ibnu Hibban dan An-Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Di mana di Madinah itu mereka punya 2 hari mereka bermain di situ, bersenang-senang di situ. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wal adha. Sungguh Allah Ta'ala telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya itu dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang namanya diganti, yang diganti yang nggak ada. Masa khotib Jumat datang bandalnya, tapi yang diganti ada, karena berantem. Paham nggak maksudnya? Saat antum sholat Jumat ya bandal, oke. Ketika datang ke masjid, yang aslinya ada. Yang namanya bandal berarti yang asli ada. Yang namanya 2 hari raya ini menggantikan, berarti yang sebelumnya udah nggak ada. Berarti nggak boleh dirayakan lagi. Mau Maulid, mau Isra Mi'raj, mau Nuzulul Quran, mau ulang tahun baru, nggak boleh. Apalagi sekarang ulang tahun diislamisasikan. Ini Idul Milad, doanya berumur mereka. Ya nggak boleh. Emang kalau sesuatu diislamisasikan jadi Islam? Sudah cukup kita berhari raya 2 kali setahun dan setiap pekan 1 hari. Coba kalau kita benar-benar berhari raya di hari Jumat, itu insya Allah nggak perlu lagi yang lain. Karena setiap pekan Lebaran, Jumat. Itu. Jadi memang setiap umat itu perlu hari raya, perlu bergembira, bersenang. Ya, tapi Allah Ta'ala sudah memberikan kita hari raya. Berarti menetapkan hari raya itu adalah bagian daripada syariat, bagian daripada ibadah. Karena kita bergembira di hari itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan karunia. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di rumah beliau ada 2 anak kecil perempuan yang berdendang. Berdendang itu maksudnya bukan yang kayak sekarang melantunkan syair yang biasa mereka ucapkan ketika Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats itu hari raya Madinah dulu sebelum Islam. Mungkin kemenangan-kemenangan. 2 anak perempuan ini berdendang di satu hari raya. Tidak tahu Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melarang. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli qaumin idan, sesungguhnya bagi setiap kaum itu ada hari raya dan ini adalah hari
menunjukkan apa? Hari raya itu suatu hal yang memang disyariatkan. Dan hari raya itu setiap kaum punya hari raya yang khusus tersendiri, nggak boleh ikut-ikutannya lain. Inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya bagi setiap kaum ada hari raya, dan ini hari raya kita, hari raya kita. Berarti kita itu nggak boleh ikut-ikutan hari rayanya. Hari raya Nasrani, hari raya Yahudi, nggak boleh. Karena setiap kaum sudah punya hari raya, dan hari raya itu termasuk syiar agama, bagian daripada ibadah. Dan yang tidak boleh kita campur-campurkan dengannya. Dan yang namanya peringatan hari raya itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Umat-umat dulu juga punya hari raya. Seperti misalnya di dalam surah Toha ayat 59 ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin membuktikan kenabian beliau dengan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan menantang tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Beliau memilih waktu di mana orang-orang pada kumpul, yaitu hari raya. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharun nasu duha. Beliau Nabi Musa alaihissalam mengatakan mau'idukum yaumuz zinati. Waktu yang kita sepakati adalah yaumuz zina, hari raya. Hendaknya orang-orang dikumpulkan di waktu duha. Kita panas banget. Dan memang sholat hari raya juga di waktu duha. Kenapa memilih yaumuz zina, hari raya? Karena di waktu itu orang pada kumpul, semuanya pada kumpul. Nah, itu akan lebih mudah. Gak usah undang satu-satu. Kalau bukan hari raya harus kasih undangan. Nah ini sekian dan sekian mau kumpul, Nabi Musa mau memperlihatkan. Gak pernah kumpul di rumah semuanya. Anak buahnya Fir'aun. Disitulah Nabi Musa alaihissalam memanfaatkan momen itu untuk menampakkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya hari raya itu sudah syariat yang sejak zaman dulu. Nah setiap kaum punya hari raya sendiri-sendiri. Nah, kita ini kaum muslimin yang matang, sukanya ikut ikutan. Apa itu? Halloween. Ikut-ikutan. Udah gitu pakai pakaian yang aneh-aneh, menakutkan. Itu kan nggak boleh. Di satu sisi nakutin orang aja nggak boleh. Apalagi itu hari raya. Tapi kan public figure ada banyak yang itu ya. Emang mereka kiblat dalam hal beragama kan enggak. Jadi jangan kita latah ikut-ikut. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah hari raya, di mana di situ disyariatkan untuk melaksanakan ibadah, di antaranya sholat. Maka dalam hadis ini 138 ada beberapa hal yang berkaitan dengan syariat sholat hari raya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar mereka sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Jadi di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahwa yang namanya sholat hari raya dilakukan sebelum khutbah, bukan sesudah khutbah seperti sholat Jumat. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mungkin kita bertanya, kok seperti ini disampaikan sih? Bukannya itu sudah hal yang
lumrah, wajar ya kan? Kenapa? Karena hal itu dulu pernah dirubah oleh sebagian umarok, yaitu gubernur Madinah ketika itu. Siapa beliau? Marwan Ibnul Hakam dari Bani Umayyah. Jadi ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, dirubah. Khutbah dulu baru sholat. Lu kenapa? Mungkin beliau pertimbangannya biar orang pada duduk dengerin khutbah, kalau sholat duluan nanti pada kabur. Beliau nggak mau lah. Mungkin beliau tahu lah banyak orang mungkin nggak suka sama beliau kan. Sholat atau kabur. Dalam satu riwayat ketika beliau ini khutbah baru mau naik atas mimbar, ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Turun, sholat dulu baru khutbah, tapi dia tetap naik ke atas. Di dalam riwayat yang lain, ketika beliau naik untuk menyampaikan khutbah, ada orang yang protes. As-sholatu qabla khutbah. Sholat dulu sebelum khutbah. Marwan Ibnul Hakam bilang, kalau begitu nanti orang pada pulang, gak mau dengerin. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri bilang orang ini sudah menunaikan yang menjadi kewajibannya. Kemudian dia menyampaikan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemah iman. Jadi karena itulah kemudian sebagian sahabat meriwayatkan hadis ini untuk menegaskan bahwa sholat hari raya itu tidak seperti Jumat yang artinya khutbah duluan baru sholat, tapi sholat duluan baru khutbah. Baik, jadi apa yang diambil dari hadis yang mulia ini? Pertama, ini menjadi dalil disyariatkannya sholat 2 hari raya dan disyariatkannya khutbah. Kemudian yang kedua, disyariatkannya sholat sebelum khutbah. Jadi bukan khutbah dulu baru sholat. Dan itu sudah menjadi syariat yang sudah baru. Tapi bagaimana kalau seseorang itu kemudian dia tetap khutbah duluan baru sholat, apakah sholatnya sah? Sah sih, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan khutbah sholat itu kan sunnah. Ketika setelah khutbah ketika setelah sholat nggak ada khutbah juga nggak apa-apa, orang pulang juga nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini menyelisih sunnah. Ya, bisa disebut ya dengan bid'ah ya, karena membuat perkara yang di luar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis yang ke-139. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqala khatabana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal adha pada sholat faqala man shalla wa nasaka nuskana faqad asaba nusk wa man nasaka qabla salat fala nuskalahu. Faqala Abu Burdah bin Nayyar qal Al-Barra ibn Azib ya Rasulullah inni nasaktu syadi qabla salat wa aratu anna yawma aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syadi awwala ma yudbahu fi baiti fadabahtu syadi wa tabaddaitu qabla an atiya salat qala syaduka syadulahmi. Qala ya Rasulullah wa inna indana inaqat wa hiya ahabbu ilaina min satain afatujzi anni qala na'am wa lan tujzi an ahadin ba'da. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Idul Adha setelah salat. Ini menguatkan hadis tadi bahwa khutbah itu setelah salat. Di mana di dalam khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang sholat dan menyembelih seperti kami menyembelih, maka sungguh dia telah sesuai dengan
penyembelihan yang disyariatkan, artinya sesuai dengan sunnahnya. Tapi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak ada sembelihan yang sah darinya. Artinya sembelihannya tidak dianggap syar'i dan tidak diterima. Maka berkatalah seorang sahabat Abu Burdah, yaitu Hani ibnu Nayyar, paman dari Al-Bara bin Azib. Beliau ini termasuk salah satu yang ikut serta di dalam bai'ah Aqabah yang kedua sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Ini penting ya, kita mempelajari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah penting ya. Jadi paman dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat." Kenapa beliau? Karena nggak tahu. Beliau menyembelih kambingnya sebelum sholat karena nggak tahu waktu yang disyariatkan. Dan saya tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa hari raya itu disunahkan untuk melapangkan keluarga. Makan, minum yang enak, yang lezat itu sesuatu yang wajar, bahkan disyariatkan, ya kan? Demikian juga bermain-main, bergembira itu sesuatu yang disyariatkan. Dan saya ingin kambingku ini pertama yang disembelih di rumahku. Jadi dia ingin segera memberi makan yang enak kepada keluarganya di hari raya. Makanya sebelum sholat langsung disembelih. Pada batu syati, lalu saya pun menyembelih kambingku dan saya pun makan sebelum datang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syatuka syatulah, kambingmu adalah kambing daging, artinya kambing yang memang tujuannya untuk dimakan dagingnya, bukan kambing sembelihan kurban yang sah, yang sesuai dengan syariat. Jadi nggak diterima sebagai kurban, walaupun halal untuk dimakan. Qala, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki anakon." Anakon itu artinya adalah kambing yang masih kecil, umur 4 bulanan, belum nyampe 1 tahun, dari kambing Jawa, bukan dari kambing domba. Dan itu adalah yang paling lebih saya cintai dari 2 kambing yang besar. Jadi lebih dia cintai. Apakah cukup untuk saya ketika menyembelih itu? Apakah sah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tapi tidak sah untuk sesiapapun sesudahmu. Jadi dikhususkan hanya untuk sahabat yang mulia ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ini hanya untuk sahabat. Selain itu nggak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak cukup umur, tidak sah. Karena termasuk syarat sahnya udhiyah adalah musinah, cukup untuk kambing setahun, untuk sapi 2 tahun, unta tahun. Kalau domba itu boleh nggak nyampe setahun boleh, tapi apakah itu rukhsah keringanan ataupun hukumnya longgar? Siapapun yang punya kambing setahun, tapi kalau dia mau nyembelih domba yang 6 bulan juga boleh, ya seperti itu. Jadi kalau untuk domba berdasarkan ijma ulama boleh walaupun nggak nyampe 1 tahun, 6 bulan atas boleh. Karena di sana ada dalil yang lain, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dohaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jid'in min ad-dha'n." Kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jada'ah min ad-dha'n. Dha'n itu domba, jada'ah itu yang belum genap setahun, 6 bulan. Jadi menunjukkan bahwasanya untuk domba boleh umur 6 bulan. Tapi untuk kambing Jawa, mais itu minimal 1 tahun, yaitu sudah cukup. Sudah masuk. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Yang pertama, seperti tadi disyariatkannya sholat hari raya sebelum khutbah. Kita lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin menanyakan bisa ditulis di kertas atau nanti secara langsung. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana hukumnya saat Idul Adha antara khotib dan imam itu berbeda orang Ustaz? Baik, apa hukumnya di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri imam dan khotibnya berbeda? Tidak ada masalah sih. Jadi tidak ada keharusannya yang menyampaikan khutbah adalah imamnya. Tapi memang bagusnya sunnahnya ya khotib dan imam itu satu. Ya. Cuman kadang-kadang ada kondisi di mana khotibnya itu bacaan Al-Qur'annya mungkin kurang terang, kurang ini, sedangkan imam di tempat itu lebih bagus, ya silakan, ada masalah. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum hadis ini Ustaz? Apakah sahih atau dhaif? Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan atau keindahan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Setahu saya hadisnya sahih, yaitu ada juga disebutkan di dalam Bulughul Maram, ma umirtu bitasjidil masajid, aku tidak diperintahkan untuk membangun masjid. Berarti nggak boleh bangun masjid, bukan gitu maksudnya. Tapi memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu sederhana, ya kan? Tidak mengalami banyak perubahan, kecuali di zaman para ulama. Dan itu pun juga tidak dibangun begitu mewah kecuali di zaman sesudahnya Umayyah. Bahkan temboknya juga setengah dan lantainya juga tanah. Atapnya juga ya itu daun-daun kurma. Tapi apakah berarti membangun masjid itu nggak boleh berdasarkan hadis tadi? Dan demikian juga berdasarkan kondisi masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjelaskan, ya tergantung kondisi dan waktu. Kalau di zaman dulu bangun masjid seperti ini dianggap terlalu mewah ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau seperti ini dianggap wajar. Maka nggak ada masalah. Jadi berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Mana yang disebut itu terlalu berlebihan, mana yang tidak. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Tapi ya kadang-kadang memang pembangunan secara fisik tidak diiringi dengan pembangunan secara ruhiyah. Jadi masjidnya bagus, megah, tapi nggak ada yang ataupun kalau habis sholat langsung ditutup, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah itu saya. Nah seperti itu maksudnya. Atau mungkin dia tujuannya membangun masjid itu mewah-mewah untuk berbangga-bangga, seperti itu jelas nggak boleh. Karena kan di antara tanda kiamat bagaimana orang-orang itu yatabaha bil masajid, saling bangga dengan masjid-masjidnya. Tapi kalau misalnya jamaahnya memang banyak, perlu diperluas, ditingkat, ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau memakai marmer misalnya? Kalau tujuannya supaya dingin, jamaah betah, ya nggak apa-apa. Pakai AC supaya betah, nggak apa-apa. Artinya sesuatu yang memang diperlukan. Kalau enggak, ya jangan. Sampai misalnya pakai emas, ubah emas, ya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah pergi ke dukun dan membenarkan ucapannya, karena saya tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang dukun, karena dia menyebut dirinya ustaz dan sering mengadakan zikir bersama. Apakah saya sudah keluar dari Islam dan apakah saya harus mengulang syahadat saya di depan saksi? Subhanallah. Baik. Sebenarnya orang melakukan perbuatan dosa karena usul jahil, tidak tahu, itu nggak ada masalah, nggak ada dosanya.
tidak ada apa? Dosanya. Rufi'at an ummati al khata' wa nisyan wa masbuqlihu alaih. Diangkat pena dari umatku karena khata', ketidaktahuan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan. Apakah uzur bil jahal itu berlaku untuk semua perkara termasuk dalam masalah akidah seperti itu? Ya, karena tidak tahu, tidak ada masalah. Jadi sesuatu yang dimaafkan ketika seseorang itu uzur dengan jahal. Tapi kalau ketidaktahuan itu dalam hal perintah, nah itu tidak ada uzurnya. Makanya seperti dalam hadis tadi kan, Abu Burdah nyembelih korbannya sebelum sholat, karena nggak tahu, tetap nggak diterima. Nggak ada, kan saya nggak tahu ya Rasulullah. Nggak. Makanya seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa kalau perintah itu tidak diterima ketika seseorang itu melakukannya salah karena uzur tidak tahu. Misalnya orang sholat, ternyata nggak punya wudu, lupa, nggak tahu, harus mengulangi. Tapi kalau itu kesalahan, seperti tadi kan, itu uzur ketika seseorang itu tidak. Allahu a'lam. Gitu. Nah, selanjutnya tentang wali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita ketika menikah tidak diwalikan oleh ayah kandungnya, tetapi diwalikan oleh orang yang disuruh bapaknya. Karena bapaknya masih hidup, padahal bapaknya masih hidup tapi jauh di kampung, jadi diwakilkan. Bagaimana hukum pernikahannya? Kalau orang tersebut punya anak, bagaimana hukum anak tersebut? Baik, termasuk syarat atau rukun di dalam pernikahan adanya wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan siapa yang menjadi wali bagi seorang wanita? Pertama, bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, mungkin kakeknya, bapaknya bapak. Kalau tidak ada, anaknya dulu. Anaknya dulu. Kalau dia punya anak, dia janda. Kalau tidak ada, saudaranya dulu. Baru kemudian paman, yaitu saudara lakinya bapak. Ya, itu urut-urutan wali. Tapi ketika misalnya bapaknya menyetujui, merestui, tapi karena uzur tidak bisa hadir karena sakit atau jauh, kemudian mewakilkan kepada orang yang lain, maka boleh. Makanya yang menjadi wali itu adalah bapaknya atau wakilnya. Jadi kalau nggak bapaknya bisa, wakilnya juga bisa. Asalkan bapaknya sudah mewakilkan ya, boleh, nggak ada masalah. Nikahnya sah, anaknya juga sah. Ada yang lain? Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan terakhir isinya 5 pertanyaan. Silakan. Azan antara azan dan iqamah 5 menit. Terus terus kita dapat 4 rakaat tapi rukun doang, atau 2 rakaat tapi apa sunnah juga. Maksudnya rukunnya itu apa? Salat kopiahnya. Oh gitu. Sebenarnya gini ya, kalau 5 menit saya pikir itu 4 rakaat bisa. Kita dapat juga sunnah dan rukun-rukunnya. Kecuali kalau kita banyaknya terlalu panjang juga nggak dapat. Cuman kan yang namanya sholat sunnah itu tidak dianjurkan untuk bacaan yang panjang, yang ringkas saja lah. Gitu. Tapi kalau sunnah yang dimaksudkan apa mungkin? Tumakninah ya. Tumakninah itu wajib, tapi tumakninah itu kan nggak mesti lama banget ya. Gitu. Sunnah apa yang antum maksudkan nggak bisa dicapai ketika sholatnya 5 menit? Sholat pendek itu misalkan bacanya sekali atau 2 kali waktu baca sujud atau
5 menit sepertinya cukup, 3 kali cukup. Bikin rukuk, sujud cukup. Kemudian suratnya, ya makanya tadi jangan terlalu panjang-panjang, pakai yang pendek-pendek. Jadi lebih mengedepankan jumlah rakaatnya, gitu. Apalagi kalau itu memang ditekan. Baca pertanyaan terakhir, ini insya Allah dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saudara saya ada yang sering kesurupan, sepertinya terkena gangguan jin. Lalu saya sarankan untuk diruqyah, tapi keluarga menolak dengan alasan takut jin korinnya kabur. Mohon penjelasannya. Baik, pertama, tidak boleh diruqyah dengan alasan takut jin korinnya kabur. Itu bukan pernyataannya akal. Kenapa? Karena jin korin itu memang dengan izin Allah Ta'ala senantiasa menyertai orang itu sepanjang hidupnya. Jadi ketika yang diruqyah itu adalah jin yang ada di dalam dirinya yang mengganggu, ya jin korinnya dengan izin Allah Ta'ala tidak terganggu. Ataupun kalau terganggu setelah itu datang lagi, kan yang masalah kan jin yang mengganggu di dalam jasadnya kan, bukan jin korin yang menyertainya. Karena kalau korin itu menyertai terus, udah hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau di satu sisi misalnya memang dia benar-benar lari, ya alhamdulillah. Karena memang korin itu kan senantiasa menjuru kepada yang buruk. Kecuali korinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didakwahi dan tidak memerintahkan kecuali yang baik. Dalam hadis kan gitu, malah seneng kan. Tapi ya itu nggak mungkin karena kan senantiasa menyertai. Pertanyaan kedua, saat kajian yang lalu Ustaz menceritakan Nabi Musa membantu 2 perempuan, tapi belum kelar ceritanya. Anak penasaran ada pelajaran apa di balik kisah tersebut? Membantu 2 perempuan Nabi Musa alaihissalam. Oh, maksudnya ketika beliau berhijrah dari Mesir terus kematian, ya beliau istirahat di bawah sebuah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku adalah fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Tidak lama setelah doa itu Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Faja'anhu, datang kepada beliau 2 orang anak gadis yang akan memberi minum ternaknya kan. Tapi nggak kuat untuk ngangkat batu yang nutupin sumur. Karena orang dulu kalau habis masih minum ternaknya tutup lagi batunya, mungkin biar nggak steril lah ya. 2 anak gadis ini nggak mampu ngangkat, dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kuat kan? Terus kemudian dikasih minum, setelah itu ditutup balik. Nah setelah itu pulang ke rumah, cerita kepada orang tuanya. Ada yang gini nolongin ya. Terus kedua anak gadis itu bilang sama orang tuanya, ya abatis takjir, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah dia pekerja, karena sebaik-baik yang kau jadikan pekerja adalah yang kuat lagi amanah. Apa kekuatan yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam? Ngangkat batu yang nutupin sumur yang harusnya hanya bisa diangkat oleh 10 orang, kuat. Apa sifat amanah dari Nabi Musa alaihissalam? Beliau ketika diajak pergi ke rumah anak gadis itu, dikenalkan kepada orang tuanya mau diambil sebagai pekerja, Nabi Musa jalannya di depan bukan di belakang, supaya tidak melihat wanita tadi. Itu amanah. Jadi amanah itu tidak hanya menjaga harta orang lain, tapi menjaga syariat Allah. Sampai segitunya dia berhati-hati. Kalau belok kanan, anak gadis itu nggak bilang kanan mas,
kiri mas, ya lempar batu kanan, oh berarti belok kanan. Jadi sampai benar-benar menjaga suara. Itu amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran apa yang bisa diambil? Jadi seorang yang bisa jadi pekerja yang baik untuk meraih kesuksesan, kuncinya dua, kuat dan amanah. Kadang orang kuat tapi nggak amanah, bubar. Kadang orang amanah tapi nggak kuat, lemah. Dan kuat itu nggak mesti kuat secara fisik. Setiap tempat kondisi perlu kekuatan masing-masing. Ada kalanya orang punya kekuatan berpikir, perlu. Ada kalanya perlu kekuatan dalam menulis, perlu. Ada kalanya perlu kekuatan dalam fisik tenaga, perlu. Ada kalanya punya kekuatan dalam sisi mengatur keuangan, itu juga penting. Jadi setiap tempat ada kekuatan tertentu yang diperlukan. Itu syaratnya kuat dan amanah. Amanah, terutama amanah di dalam menjaga hukum Allah Ta'ala. Kalau amanah dalam menjaga hukum Allah, pasti amanah dalam menjaga pekerjaan dan menunaikan kewajiban. Dan itu juga yang dibilang oleh jin kan, jin Ifrit ketika mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam. Ya kan? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kata dia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku dalam melakukan itu benar-benar kuat lagi amanah. Ada kalanya orang kuat tapi nggak amanah, ya kan? Ada kalanya orang amanah nih amanah tapi dia lemah, nggak punya kemampuan. Dua-duanya tidak akan mendatangkan keberhasilan. Itu penting. Satu lagi pelajaran penting yang bisa diambil dari Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau itu meninggalkan istana Fir'aun, meninggalkan kenikmatan kemewahan, bersandar kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang umumnya laki-laki itu kan nyari jodoh, beliau malah ditawari. Ya. Jadi keren kan? Beliau nggak nyari-nyari, tapi malah ditawari. Dengan izin Allah Ta'ala, ya kan? Anak gadisnya tertarik, kemudian bilang sama ayahnya, ya abah istajir, wahai ayahku, jadikan dia bekerja. Setelah dia bekerja, ternyata takjub dengan Nabi Musa alaihissalam, ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu anak gadis. Nah itu. Jadi yang para jomblo, yang nyari-nyari jodoh gak ada pendapat, banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika berhijrah dari Mesir, kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang laki-laki itu biasanya nyari, malah dicari. Nanti antum kalau benar-benar tawakal kepada Allah, taat kepada Allah, yang jomblo itu banyak yang nawarin, insyaallah. Allah SWT. Nah, ketiga, ini teman tulis bagaimana cara jual beli saat sekarang bayar buah cash harga 20.000, tapi kalau nanti bayarnya pas gajian 25.000. Oh, berarti apakah itu termasuk jual beli dengan dua harga? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, bay'ata ini an bay'at, jadi dua transaksi dalam satu. Apakah itu termasuk? Kata Syekh Abu Sa'id rahimahullah taala, tidak termasuk. Yang penting ketika akad jelas milih yang mana. Misalnya saya mau bayar tak, ya sudah, berarti akadnya harga yang tadi, bayar nanti. Kalau pada waktu akad saya mau beli cash, ya sudah, berarti akadnya di atas harga yang cash. Seperti itu. Jangan sampai awalnya akadnya cash, dan nggak bisa bayar, ya sudah dinaikin aja, nggak boleh.
dan selanjutnya tentang jual beli kredit, bagaimana hukumnya cara pembayaran kredit. Cara pembayaran kredit harganya 2 juta. Saat sekarang bayar cash 1 juta, sisanya yang 1 juta dicicil. Gak ada masalah. Jadi jual beli itu ada kalanya barang dan uangnya sama-sama ada, namanya jual beli cash kontan boleh. Ada kalanya barangnya ada, duitnya belum ada, itu namanya jual beli utang dengan utang kredit, nggak apa-apa. Ada kalanya uangnya dulu ada, barangnya belum ada, namanya jual beli salam. Ya nggak boleh kalau dua-duanya nggak ada. Barangnya nggak ada, uangnya juga belum ada. Kebayang nggak itu? Saya jual rumah ya rumahnya belum jadi. Uangnya juga entah dicicil, nggak boleh. Makanya jual beli salam itu uangnya nggak boleh setengah dulu, harus kontak di awal. Jual beli salamnya barangnya belum ada, nanti dicariin, uangnya nggak boleh setengah. Ketika akad harus kontak langsung. Harganya berapa? 1 juta, ya udah bayar 1 juta, jangan dibayar 500.000 dulu. Kecuali akad istisna, akad bikinin, kayak orang bikin baju, bajunya jadi belum. Biasanya bayar duluan penuh enggak? Bayar dulu setengah kan? Kalau jadi itu bapak, itu namanya akad istisna. Jadi bikinin barang. Nah, jadi kalau kayak tadi barang udah ada, bayarnya setengah, sisanya dicicil. Yang penting akadnya jelas harga berapa. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya dengan imam yang merutinkan bacaan surat Al-Kahfi 5 ayat di rakaat pertama dan 5 ayat selanjutnya di rakaat kedua pada sholat maghrib di malam Jumat? Rutinitas. Ya sebenarnya seperti itu nggak ada sunnahnya, karena kan kita diperintahkan itu membaca secara keseluruhan, ya kan? Secara keseluruhan. Jadi bukan 5 ayat. Kalau kaitannya dengan hadis dijauhkan dari fitnah Dajjal itu menghafal, tapi secara setahu saya tidak ada khusus itu di hari Jumat atau malam Jumat. Wallahu a'lam. Cukup setelah sampaikan kepada Ustaz saya Messi yang telah menyampaikan materi sangat bermanfaat pada malam hari ini, dan juga mohon kepada jamaah yang telah dijadikan saksi. Semoga kita dapat mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.